Pemirsa, sejumlah rumah sakit di Pati, Jawa Tengah mengalami kelebihan kapasitas hingga 150% imbas peningkatan kasus COVID-19. Ya pemirsa, di salah satu rumah sakit, pasien bahkan harus dirawat di depan pintu masuk IGD. Rumah Sakit Keluarga Sehat di Pati, Jawa Tengah kewalahan menangani COVID-19. Antrian pasien tidak hanya terjadi di dalam, namun juga di luar rumah sakit. Sejumlah pasien bahkan harus dirawat di depan pintu masuk IGD. Rumah sakit ini sejatinya hanya memiliki 57 ruang isolasi COVID-19. Namun kini rumah sakit menangani 72 pasien. Pihak rumah sakit bahkan terpaksa membuat ruang transit darurat di tempat parkir ambulans. Dengan adanya peningkatan di kabupaten tetangga dari Pati ya, yaitu Kabupaten Kudus, memang jumlah angka COVID di Rumah Sakit Keluarga Sehat ini sendiri memang cukup meningkat. Dan memang selain itu diikuti juga jumlah peningkatan juga memang yang dari masyarakat di Kabupaten Pati. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada saat ini total pasien yang kami rawat adalah 72 pasien untuk isolasi baik yang konfirmasi maupun suspek. 31 pasien berasal dari Kudus, 36 pasien berasal dari Pati, dan 4 pasien dari kabupaten lainnya. Sejumlah rumah sakit lain di Pati juga mengalami kelebihan kapasitas hingga 150%. Beberapa puskesmas juga terpaksa ditutup lantaran ada tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Data Satgas COVID-19 Pati menyebut kini ada 262 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini lonjakan kasus COVID-19 di Pati, Jawa Tengah, sudah bersama kami rekan Agus Atta di lokasi. Halo, selamat pagi rekan Agus. Selamat Rekan pagi Agus, rekan Pram Sanjaya dan ya, Dila. bisa diceritakan rekan Agus sejumlah rumah sakit di Pati terkait meningkatnya pasien COVID-19 pada hari ini seperti apa? Ya, baik rekan Pram Sanjaya, dapat kami sampaikan bahwa di Kabupaten Pati saat ini memasuki zona oranye penyebaran COVID-19 dan kondisi ini tidak lepas dari ledakan yang terjadi pada Kabupaten Kudus. Sementara Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang paling dekat dengan Kabupaten Kudus. Untuk saat ini memang beberapa rumah sakit akhirnya mengalami overkapasitas. Seperti di Rumah Sakit KSA Pati tempat di belakang saya ini, jumlah pasien yang dirawat sendiri berbanding dengan tempat atau mungkin ruang perawatan sendiri mencapai 150%. Sementara secara total BOR atau bed occupancy ratio di 10 rumah sakit di Kabupaten Pati sendiri mencapai 92,5%. Baik, rekan Agus, lalu apa yang akan dilakukan atau yang tengah dilakukan oleh pemerintah begitu terkait dengan overkapasitas yang ada di rumah sakit ini? Apakah nantinya akan disiapkan satu tempat khusus untuk isolasi begitu? Ya, rekan Sila, sebenarnya upaya untuk penanganan sendiri sudah mulai dilakukan oleh Satgas COVID-19 di Kabupaten Pati sekaligus Bupati Pati bahwa 10 rumah sakit ini kemarin melakukan rapat koordinasi dan diminta untuk menyiapkan masing-masing rumah sakit tambahan ruang isolasi. Seperti misalnya di Rumah Sakit KSA ini dari total kapasitas 57 tempat isolasi untuk pasien COVID-19 ditambah dengan penggunaan ruang IGD sekaligus juga tempat parkir ambulans sebagai ruang transit darurat. Ya, rekan Atta, ini bagaimana sih kondisi pasien di sana di rumah sakit saat ini yang Anda lokasi untuk live saat ini? Kondisinya seperti apa? Apakah orang dengan gejala atau orang tanpa gejala? Ya. Untuk orang tanpa gejala atau OTG yang terkonfirmasi terpapar COVID-19 sendiri lebih diarahkan untuk melakukan isolasi mandiri, baik itu di rumah maupun ditangani oleh di masing-masing desa. Sementara untuk di rumah sakit sendiri adalah masyarakat dengan atau warga yang terpapar COVID dengan adanya beberapa gejala.
Baik, lalu bagaimana dengan mereka? Ini kan tadi sempat diinformasikan sebelumnya bahwa sampai dirawat di depan ruang IGD begitu. Bagaimana mereka yang membutuhkan penanganan khusus? Apakah ada solusi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Ya, hasil konfirmasi kami dengan pihak rumah sakit ini memang untuk sementara tempat transit memang harus ditempatkan di beberapa tempat-tempat yang darurat. Kemudian memang ada muncul beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya adalah untuk kebutuhan peralatan untuk pasien yang mengalami gejala dengan status cukup berat. Misalkan kebutuhan untuk ventilator yang memang di beberapa rumah sakit ini terbatas alatnya. Untuk mengatasi ini sendiri sebenarnya dari pihak Satgas sendiri sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang di dalamnya ada 10 rumah sakit tersebut. Jadi ketika kebutuhan ventilator itu memang di satu rumah sakit habis, bisa untuk dirujuk di rumah sakit yang lainnya. Ya, rekan Agus, ini kan terjadi lonjakan yang cukup signifikan di Pati. Ini penyebabnya sudah diketahuikah dari klaster mana? Ya, hasil dari tracking kebanyakan merupakan klaster-klaster yang muncul dari keluarga. Ada kemungkinan bahwa beberapa masyarakat yang kemarin sempat dilarang untuk mudik, untuk kemudian pada pasca lebaran ini mereka baru mudik dan akhirnya terjadi lonjakan kasus seperti itu. Salah satu yang menjadi indikasi adalah beberapa puskesmas yang terpaksa ditutup pelayanannya kemarin dan kebanyakan muncul klaster itu adalah klaster-klaster dari keluarga. Baik. Rekan Agus, di sana kan apakah sudah banyak yang divaksin begitu masyarakatnya dan apakah ada yang sudah divaksin lalu positif COVID-19? Untuk data jumlah warga atau mungkin masyarakat yang divaksin kemudian terpapar COVID, jadi kami belum dapat memiliki data itu. Hanya memang saat ini upaya untuk vaksin sudah terus dilakukan dan termasuk kemarin kedatangan Panglima dan juga Kapolri sempat mengecek langsung pelaksanaan vaksinasi sendiri yang diperuntukkan kepada lansia. Ya, rekan Agus Atta, ini kan mengingat lonjakan atau kasus COVID-19 semakin meningkat di Pati, apakah ada rencana tersendiri dari pemerintah setempat untuk menyediakan RS darurat? Untuk saat ini pihak rumah sakit, pihak pemerintah Kabupaten Pati masih belum mengambil langkah hal tersebut. Hanya memang upaya-upaya preventif terus dilakukan, seperti pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian PPKM berskala mikro juga terus digalakan, dan kemudian upaya-upaya bagaimana untuk masyarakat ini tetap menaati prokes. Baik, lalu rekan Agus bagaimana ini melihat lonjakan ini, bagaimana 3T yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Apakah menurut Anda dari hasil pemantauan Anda 3T yang dilakukan ini sudah tepat dan berjalan? Baik, untuk 3T yang di Kabupaten Pati sendiri masih cukup bervariasi dalam artian memang ada beberapa wilayah yang dianggap masih rendah. Data dari Satgas sendiri kemarin ada kurang lebih 4-5 kecamatan yang masuk dalam zona merah, di antara di Kecamatan Tayu, Margoyoso, di Jaksa. Di sana memang tingkat kepatuhan masyarakat terbilang cukup rendah, hingga akhirnya lonjakan-lonjakan ini sendiri muncul. Sementara di beberapa wilayah lain, terutama di tempat-tempat fasilitas umum sendiri, dari pihak Pemkab sendiri sudah berupaya agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan dengan rajin untuk melakukan razia-razia justisi yang dilakukan. Baik, terima kasih banyak informasinya Agus Atta langsung dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, dan kita berharap warga di Pati dan sekitarnya juga tetap menjalani prokes yang ketat supaya penyebaran COVID-19 tidak semakin melonjak dan semakin meninggi hingga akhirnya kapasitas rumah sakit melebihi. Benar sekali, dan ini khususnya di seluruh Indonesia ya, agar berhati-hati.